Kita akan lanjut perjalanan dari episode sebelumnya. Tanpa berlama-lama kita masuk ke episode 241. Episode ini adalah awal benturan besar antara Xiao Yan dan Dewa Kegelapan. Pertarungan yang akan mengguncang dunia dan menguji batas kekuatan keduanya. Mari kita mulai. Episode 241 Pertempuran Cahaya dan Bayangan. Api melawan kegelapan. Langit dunia Doukirta seperti kaca. Setiap retaka memancarkan cahaya hitam dan merah, menggabungkan dua kekuatan yang berlawanan, api kehidupan dan kegelapan abadi. Xiao yang berdiri di udara, rambutnya berkibar, tubuhnya dipenuhi dua nyala api yang menyala seperti bintang kembar. Di tangan kanannya, Purifying Lotus Flame menyala biru keunguan, sedangkan di tangan kirinya, inti api dewa berwarna merah keemasan berdenyut seperti jantung. Kedua api itu berputar, lalu menyatu di tengah, membentuk teratai cahaya api, teknik yang bahkan Yaulau belum pernah lihat. Di sisi lain langit, Dewa Kegelapan menatap dengan tatapan dingin. Bayangan besar di belakangnya membentang hingga menutupi matahari, dan dari tubuhnya mengalir aura seperti malam abadi. Kau berani menantangku dengan api kecilmu, manusia? Suaranya bergema berat seperti guru dari dunia lain. Xiao yang mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah dewa itu. Aku bukan menantangmu. Aku melindungi dunia yang kau ingin lenyapkan. Pertarungan pun dimulai. Ledakan pertama terjadi begitu cepat. Dewa Kegelapan meluncurkan bola energi hitam sebesar gunung, memecah awan dalam sekejap. Xiao yang membalas dengan mengayunkan tangan, menciptakan pusaran api. Retak, dan cahaya matahari menembus kembali dari celahnya. Dewa Kegelapan menggeram marah. Cahaya takkan bertahan lama di hadapan malam. Ia menghantam tanah, menciptakan gelombang energi hitam yang menelan teratai cahaya itu. Xiao yang terhuyung, darah menetes dari sudut bibirnya, tapi matanya tetap menyala penuh tekad. Selama aku masih berdiri, malam takkan pernah menang. Di dalam dirinya, suara Dewa Api bergema. Kekuatanmu belum cukup untuk mengalahkannya, tapi kau bisa menahannya. Gunakan nyala hidupmu, dan biarkan dunia ikut menyala bersamamu. Xiao yang menutup matanya, menyalurkan seluruh energi dounya ke dalam api. Api itu menyebar ke tanah, gunung, dan udara, hingga seluruh wilayah sekitar tampak bercahaya merah keemasan. Setiap makhluk hidup, dari binatang hingga manusia, merasakan hangatnya energi itu. Mereka menatap langit dan berdoa. Dari doa-doa itu, cahaya Douki baru muncul, bergabung dengan api Xiao Yan, memperkuat nyalanya. Dewa Kegelapan mundur selangkah, matanya menyipit. Apa ini kekuatan manusia? Xiao Yan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bukan, ini kekuatan dari harapan mereka. Api cahaya itu meledak. Teratai raksasa menutup sepenuhnya. Lalu terbuka dengan ledakan cahaya yang menelan langit dan bayangan dalam satu tarikan napas. Ketika debu reda, langit perlahan kembali biru. Dewa Kegelapan tak lagi terlihat, tapi retakan besar masih menggantung di angkasa, berdenyut lemah, menandakan bahwa pertempuran belum benar-benar berakhir. Yaulau datang menghampiri Xiao Yan yang terjatuh di tanah, kehabisan tenaga. Kau berhasil menahan dewa itu untuk sementara, katanya pelan. Xiao yang menatap langit yang mulai cerah, tersenyum lemah. Untuk sementara, tapi aku tahu, dia akan kembali. Matanya menatap retakan langit,
yang masih terbuka sedikit. Dan saat itu tiba, aku akan siap. Lanjutkan langsung ke episode 242, Luka di Langit. Kembalinya dewa-dewa kuno, di mana setelah kekalahan sementara dewa kegelapan, retakan langit mulai memunculkan tanda-tanda kebangkitan dewa lain. Langit dunia Douki belum benar-benar pulih. Retakan besar yang muncul setelah pertarungan antara Xiao Yan dan dewa kegelapan masih menganga di atas langit tengah. Dari celah itu, mengalir aura kuno yang begitu kuat hingga tanah di bawahnya bergetar. Xiao Yan berdiri di tebing tinggi, wajahnya pucat, masih memulihkan diri dari pertempuran dahsyat sebelumnya. Api kehidupannya di dalam tubuh bergetar lemah, namun matanya tetap tajam memandangi langit yang berdenyut. Belum selesai, masih ada sesuatu yang berusaha keluar, gumamnya pelan. Yao Lao muncul di belakangnya, mengenakan jubah putih panjang yang berkibar oleh angin. Retakan itu bukan hanya pintu keluar bagi dewa kegelapan, katanya. Ia adalah bekas luka dunia, terbuka menuju alam para dewa kuno yang telah tertutup ribuan tahun. Xiao yang memejamkan mata. Dalam pikirannya, suara dewa api bergema pelan. Anak muda, 3 entitas sedang bergerak. Mereka bukan musuh, tapi juga bukan sahabat. Kekuatan mereka dapat menyeimbangkan dunia atau menghancurkannya. Beberapa hari kemudian, langit berubah merah darah. Di seluruh benua, Douki alami keguncangan. Air di sungai berputar ke atas, gunung bergetar, dan aura Dou mulai kacau. Di tengah langit yang koyak, cahaya kemasan muncul, bukan seperti cahaya biasa, melainkan sosok manusia raksasa dengan 4 sayap cahaya. Di belakangnya, bayangan naga dan Phoenix menari seperti roh kuno. Yao Lao menatapnya dengan wajah terkejut. Dewa Langit Timur, penjaga awal dunia. Sosok itu menatap bumi dengan mata tajam, lalu suaranya terdengar seperti guru yang mengguncang bumi. Siapa yang berani membuka pintu ini tanpa izin dewata? Xiao Yan terdiam, namun langkahnya tetap maju. Namaku Xiao Yan, aku hanya berusaha melindungi dunia dari kehancuran. Dewa Langit menunduk, menatap Xiao Yan seperti menilai seseorang yang baru pertama kali ia lihat. Kau bukan manusia biasa. Api di tubuhmu membawa 2 energi ilahi. Tapi tahukah kau, anak muda, setiap api menyalakan bayangan baru. Xiao yang menatapnya tajam. Jika itu bayangan yang harus kulawan lagi, maka aku akan menyalakan api yang lebih besar. Namun sebelum Dewa Langit sempat menjawab, suara lain bergema dari dalam retakan. Suara lembut namun mengandung kekuatan mengerikan. Cukup bicara, Langit Timur. Dunia ini sudah lama kehilangan keseimbangannya. Sudah waktunya kita turun tangan. Sebuah sinar perak keluar dari celah langit. Diikuti sosok wanita berpakaian putih perakan dengan rambut panjang menari seperti kabut. Matanya bersinar kebiruan, memancarkan ketenangan yang membuat waktu seakan berhenti. Yao Lao terkejut lagi. Dewa Waktu, pengatur garis kehidupan. Dewa Waktu melangkah turun perlahan. Setiap langkahnya membuat bunga-bunga tumbuh di udara, tapi setiap bunga itu segera layu dan menghilang. Simbol kekuasaan atas waktu. Ia menatap Xiao yang lembut. Kau memiliki tekad yang kuat, manusia. Tapi kekuatanmu membuka pintu yang seharusnya tertutup selamanya. Xiao yang menunduk sedikit. Aku tak punya pilihan. Jika pintu itu harus terbuka agar dunia selamat, maka biarlah aku menanggung akibatnya. Dewa Waktu terdiam, lalu tersenyum samar. Kalimat itu dulu juga diucapkan oleh seseorang yang kau kenal. Xiao yang terkejut, seseorang yang aku kenal? Tepat saat ia hendak bertanya lebih jauh, langit bergetar sekali lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya ungu menyala di balik retakan, dan muncul sosok ketiga, mengenakan zirah hitam dan membawa tombak panjang berukir naga. Dewa Perang telah kembali. Suara itu bergema keras, membuat bumi bergetar. Dewa Langit Timur, Dewa Waktu, dan Dewa Perang kini berdiri di langit. 3 kekuatan kuno yang dulu menyeimbangkan dunia, kini turun ke dunia fana karena luka yang Xiao Yan ciptakan dalam pertempurannya. Yao Lao mendekat ke Xiao Yan. Kau membuka jalan bagi mereka. Entah ini anugerah atau kutukan. Xiao Yan menatap 3 sosok di langit. Kalau ini takdirku, aku akan menerimanya. Tapi aku takkan biarkan dunia ini jadi ladang perang lagi. Dewa Perang tertawa keras. Anak muda,
Dunia ini memang dilahirkan dari perang. Suara itu menggema, disertai kilat yang memecah langit. Ketiga dewa menatap ke arah Xiao Yan, bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa ingin tahu. Sementara di bawah, seluruh benua menyadari sesuatu. Era para dewa telah kembali. Lanjutkan ke episode 243, Ujian para Dewa, Api Kehidupan Xiao Yan, di mana Xiao Yan dipanggil oleh Dewa Waktu untuk menjalani ujian kelayakan sebagai penjaga dunia. Langit masih bergemuruh setelah kehadiran tiga dewa kuno. Cahaya ungu, emas, dan perak saling bertabrakan di udara, menciptakan pusaran energi yang nyaris memecah langit menjadi dua. Di tengah pusaran itu, Xiao Yan berdiri tegak, tubuhnya penuh luka, namun matanya tetap menyala tajam. Dewa Waktu menatapnya dengan tatapan teduh. Xiao Yan, kau telah membakar hidupmu untuk melindungi dunia. Tapi apakah kau benar-benar layak menjaga keseimbangannya? Angin berhenti berhembus. Suara dunia lenyap seketika. Waktu berhenti. Semua yang hidup terhenti di tempat. Hanya Xiao Yan dan Dewa Waktu yang masih bergerak di dunia yang kini membeku dalam diam. Dewa Waktu mengangkat tangannya, dan dunia di sekitarnya berubah menjadi hamparan kaca yang memantulkan masa lalu. Di setiap pantulan, terlihat bayangan perjalanan Xiao Yan, masa kecilnya di klan Xiao, penghinaan dari klan lain, perjuangannya di Akademi Jianan, hingga pertemuan dengan Yao Lao. Setiap bayangan tampak begitu nyata. Lihatlah, ucap Dewa Waktu, suaranya lembut namun penuh kekuatan. Setiap langkahmu membawa luka dan kehilangan. Apa yang kau cari sebenarnya? Xiao Yan? Kekuatan? Keadilan? Atau hanya penebusan? Xiao Yan menatap pantulan masa lalunya. Dirinya yang muda, marah, dan keras kepala. Aku mencari kekuatan dulu, tapi sekarang, aku hanya ingin melindungi apa yang masih tersisa. Dewa Waktu tersenyum samar. Jawaban yang indah, tapi dunia tidak diselamatkan oleh niat baik semata. Tiba-tiba, pantulan di sekitar mereka berubah menjadi ribuan Xiao Yan yang berbeda, masing-masing mencerminkan sisi jiwanya. Xiao Yan yang penuh kebencian, Xiao Yan yang kehilangan harapan, Xiao Yan yang terikat ambisi, dan Xiao Yan yang pernah menyerah. Setiap sosok mulai berbicara bersamaan, menggema seperti badai suara. Kau tak akan cukup kuat. Kau hanya manusia kecil. Kau akan hancur seperti yang lain. Xiao Yan menutup matanya, menggenggam tinjunya. Suara Dewa Waktu bergema. Ini ujianmu, Xiao Yan. Bukan melawan musuh, tapi melawan dirimu sendiri. Api di tubuh Xiao Yan menyala. Bukan lagi merah kemasan, melainkan api putih murni. Ia menatap ribuan dirinya yang lain. Kalau kalian adalah aku, maka kalian tahu, aku tidak pernah berhenti maju. Ia menjejak tanah, dan api itu meledak. Setiap bayangan mulai terbakar, satu persatu, lenyap dalam nyala terang. Namun dari api itu, satu sosok lain muncul, dirinya yang sejati. Xiao Yan tanpa luka, tanpa api, tanpa senjata. Sosok itu berbicara lembut. Kau sudah sejauh ini, tapi apakah kau rela kehilangan segalanya untuk dunia ini? Xiao Yan terdiam lama. Ia menatap tangannya yang mulai retak, tubuhnya perlahan terbakar oleh api kehidupannya sendiri. Aku sudah kehilangan banyak, tapi kalau dunia ini bisa berdiri lagi, aku rela kehilangan sisanya. Senyum tipis muncul di wajah sosok itu. Ia mendekat, lalu menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan, menciptakan cahaya yang luar biasa terang. Dewa Waktu menutup matanya. Ujian pertama selesai. Tiba-tiba waktu mulai bergerak lagi. Angin bertiup, langit bergetar. Dewa Langit Timur dan Dewa Perang menatap ke arah Xiao Yan yang kini memancarkan aura berbeda. Tenang, namun penuh daya hidup. Dewa Perang tertawa pelan. Hahaha, manusia ini benar-benar menarik. Aku hampir lupa rasanya melihat jiwa sekuat itu. Dewa Langit Timur menatap dalam. Dia telah melewati waktu dan menemukan dirinya sendiri. Tapi dua ujian lagi menunggu. Dewa Waktu menatap Xiao Yan dan berkata lembut, bersiaplah, ujian kedua akan menuntut pengorbanan yang jauh lebih besar. Xiao Yan menatap mereka, napasnya berat, tapi tatapannya tak gentar. Kalau ini jalan menuju kedamaian dunia Douki, aku takkan berhenti di sini.
Episode 244, Ujian kedua, Api Pengorbanan, di mana Xiaoyan harus memilih antara kekuatannya sendiri atau menyelamatkan seseorang yang ia cintai dari kehancuran waktu. Setelah ujian waktu yang mengguncang jiwanya, Xiaoyan berdiri di bawah langit kelabu yang kini berputar perlahan, seolah menunggu ujian berikutnya dimulai. Tubuhnya masih terasa berat, namun api putih yang baru lahir di dalam dirinya kini menyala lembut, tenang, tapi penuh kekuatan hidup. Dewa Waktu memandangnya dengan tatapan serius. Ujian pertamamu membuktikan tekad, tapi ujian kedua akan menguji hatimu. Seketika, langit berubah menjadi gelap pekat. Semua cahaya menghilang, hanya tersisa satu titik merah kecil di kejauhan. Xiaoyan menatapnya dengan cemas, karena titik itu perlahan berubah menjadi siluet seseorang. Langkah demi langkah, siluet itu semakin jelas. Rambut panjang hitam, mata lembut, dan senyum yang tak akan pernah dilupakannya. Sun Er? Suara Xiaoyan bergetar. Ia melangkah maju tanpa sadar. Tapi begitu tangannya hampir menyentuh wajah gadis itu, tubuh Sun Er berubah menjadi kabut hitam yang menari di udara. Dewa Langit Timur berbicara dari balik awan. Dalam ujian ini, kau akan melihat hal yang paling kau takutkan kehilangan. Xiaoyan menatap sekeliling. Kini ia berdiri di reruntuhan kota Jia Ma. Kampung halamannya yang terbakar, api berkobar di mana-mana, dan suara tangisan bergema. Dari kejauhan, Yao Lao jatuh tersungkur, lalu menghilang menjadi abu. Tidak, ini tidak nyata, teriak Xiaoyan mengguncang udara. Namun suara lembut Dewa Waktu menjawab dari langit. Tidak nyata, tapi rasa sakitnya nyata. Kau tak bisa lolos dari hatimu sendiri, Xiaoyan. Langit terbuka, dan di sana tergantung dua bola cahaya. Melambangkan Sun Er, lalu menatap bola merah yang melambangkan dunia. Dalam keheningan panjang, tangannya perlahan terangkat. Maaf, Sun Er. Ia meraih bola merah. Cahaya menyilaukan meluap ke seluruh penjuru langit. Api di tubuhnya meledak, menelan semua warna menjadi putih terang. Suara Sun Er memudar, namun senyumnya tetap terukir di hati Xiaoyan. Aku bangga padamu. Ketika cahaya mereda, Xiaoyan tersungkur di tanah. Nafasnya terengah, matanya kosong. Dalam pikirannya, bayangan Sun Er perlahan menghilang, memudar menjadi debu waktu. Ia tak lagi mengingat wajahnya, tapi dadanya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang tetap tinggal di sana, meski tanpa nama. Dewa Waktu menatapnya penuh belas kasih. Dia melupakan cinta demi dunia. Itulah api pengorbanan sejati. Dewa Langit Timur mengangguk pelan. Banyak yang gagal di ujian ini, tapi dia memilih jalan yang paling berat. Dewa Perang hanya tersenyum kecil. Dia kehilangan satu cinta, tapi menyalakan cinta untuk seluruh dunia. Api putih di tubuh Xiaoyan kini berubah lagi. Warnanya berkilau kemasan, menandakan keseimbangan antara kekuatan dan belas kasih. Xiaoyan perlahan berdiri. Siapapun aku sebelumnya, aku tahu sekarang apa arti menjaga dunia. Lanjutkan langsung ke episode 245, Ujian ketiga, Api Abadi dan Takdir Penjaga Dunia, di mana Xiaoyan menghadapi ujian terakhir, pertarungan melawan takdir dan asal kekuatannya sendiri. Langit dunia Douqi kini tampak tenang di permukaan, namun di balik kenangan itu, kekuatan besar sedang berputar. Setelah melewati dua ujian, waktu dan pengorbanan,
Xiao Yan kini berdiri di puncak gunung tertinggi di benua tengah. Angin bertiup kencang, membawa aroma api dan petir yang bercampur menjadi satu. Di atasnya, 3 dewa berdiri mengelilinginya. Dewa waktu memandang dengan tatapan lembut, dewa langit timur dengan wibawa tak tergoyahkan, dan dewa perang dengan sorot mata liar seperti bara. Ujian terakhir dimulai sekarang, kata dewa langit timur. Tak ada musuh, hanya takdir yang harus kau hadapi. Tiba-tiba, bumi di bawah kaki Xiao Yan retak. Dari celahnya keluar nyala api hitam, api yang sama seperti milik dewa kegelapan. Suara berat bergema dari bawah tanah. Kau pikir bisa menolak takdir yang telah ditulis sejak awal, Xiao Yan? Langit memucat, dan dari retakan itu, yang terlihat. Setiap pukulan mereka membuat bumi bergetar, dan setiap teriakan menciptakan badai petir di langit. Xiao yang kegelapan menatap dengan mata menyala merah. Kau selalu menahan kekuatanmu. Kau takut, itulah sebabnya kau selalu menderita. Xiao yang membalas dengan tatapan tajam. Tidak, aku menahannya, karena aku tahu apa arti kekuatan tanpa kendali. Kekuatan tanpa hati hanya akan menghancurkan segalanya. Mereka bertabrakan sekali lagi. Api hitam dan emas bertemu, menciptakan ledakan maha dahsyat yang membelah gunung dan menghapus awan di langit. Dewa perang berteriak dari kejauhan. Jika dia gagal, bayangan itu akan mengambil alih tubuhnya. Namun dewa waktu hanya menutup matanya. Dia tak akan gagal. Api kehidupan yang ia bawa adalah keseimbangan sejati. Dalam pusaran api dan kegelapan, Xiao Yan mulai melemah. Tubuhnya penuh luka, tapi mata bayangannya tetap menyala penuh kebencian. Aku adalah kau, Xiao Yan. Kau tak bisa membunuhku. Xiao Yan terengah, lalu perlahan tersenyum. Aku tidak akan membunuhmu. Ia membuka telapak tangannya, membiarkan api emas menyala lembut, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyatu. Aku akan menerimamu, karena tanpa sisi gelapku, aku bukan apa-apa. Bayangan itu berhenti, matanya melebar, api emas menyelimuti mereka berdua, dan tubuh Xiao yang kegelapan mulai mencair menjadi cahaya. Kau bodoh, suaranya memudar. Mungkin, jawab Xiao yang pelan, tapi inilah caraku menjadi manusia. Ledakan cahaya terakhir terjadi, namun kali ini tak ada kehancuran, hanya ketenangan. Langit yang gelap berubah biru kembali, dan api emas perlahan menyatu di dada Xiao Yan, menciptakan simbol teratai bercahaya yang berputar pelan. Dewa langit timur menunduk hormat. Dia telah menyatukan kegelapan dan cahaya, sesuatu yang bahkan para dewa tak bisa lakukan. Dewa waktu tersenyum. Kini, dia bukan hanya manusia, tapi juga penjaga keseimbangan dunia. Dewa perang tertawa keras. Hahaha, akhirnya, seseorang yang bisa menantang takdir para dewa lahir juga. Xiao yang berdiri. Tubuhnya kini memancarkan aura ganda, tenang sekaligus kuat. Ia menatap langit yang retak perlahan menutup. Aku tidak ingin menjadi dewa, katanya pelan. Aku hanya ingin dunia ini punya kesempatan untuk memilih jalannya sendiri. Ketiga dewa menatapnya, lalu perlahan menghilang dalam cahaya masing-masing, meninggalkan Xiao yang sendirian di puncak gunung. Angin berhembus lembut. Xiao yang menatap matahari terbit dan berbisik. Ujian selesai, tapi perjalanan belum berakhir. Terima kasih buat kalian yang telah dengerin cerita gue sampai habis, yang dimana gue gak jago ngedit,
Hanya kreator yang memanfaatkan alat dan pengetahuan seadanya. See you next time.